Jadi fungsinya mereka itu berbeda, tidak sama. Bank Tanah itu namanya Land Manager, kalau Kementerian Agraria itu namanya Land Administrator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mata Hukum. Hari ini kita masih membahas tentang bank tanah. Kita hari ini masih dengan Ibu Dipla. Apa kabar, Bu? Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Kita akan membahas tentang bank tanah lagi. Iya. Fungsi tentang bank tanah bagaimana? Karena kita kan juga memiliki kementerian dari BPN. Apakah itu tidak? Nah, kalau menurut hasil penelitian saya, ya, kan saya ini meneliti kan waktu disertasi kemarin. Nah, fungsi dan wewenang Bank Tanah ini tidak tumpang tindih dengan Kementerian Agraria. Nah, kenapa tidak tumpang tindih? Karena mereka itu berbeda fungsi dan wewenangnya. Nah, kalau Bank Tanah itu dia hanyalah mengumpulkan tanah-tanah, mencadangkan tanah tersebut, dan kemudian merawat, mengelola untuk suatu hari tanah tersebut akan diretribusikan kembali kepada masyarakat. Nah, itu Bank Tanah. Nah, kalau agraria itu fungsinya itu hanya mengatur tentang administrasi. Administrasi pertanahan. Administrasi misalnya mau ada orang yang jual beli, mau ada perpindahan hak. Nah, itu semuanya administrasinya adalah ke Kementerian ATR BPN. Nah, jadi fungsinya mereka itu berbeda, tidak sama. Cukup jauh berbeda. Cukup jauh berbeda. Jadi kalau bahasa teorinya begini ya, jadi kalau Bank Tanah itu namanya Land Manager, kalau Kementerian Agraria itu namanya Land Administrator. Nah, iya, hanya fokus pada administrasi. Hanya pada administrasi. Nah, jadi kalau administrasi, misalnya Bank Tanah ini suatu hari akan menyewakan atau akan memberikan tanahnya kepada kementerian apa gitu misalnya ya. Nah, ketika itu akan diberikan secara administrasi diurus oleh Kementerian Agraria. Jadi Bank Tanah tidak ngurus itu soal administrasi itu sama sekali. Nah, itu Bank Tanah tidak mengurusin administrasi. Tidak mengurusin administrasi. Hanya mengumpulkan tanah-tanah, kemudian dirawat, dikelola dengan baik. Nah, kemudian ketika ada yang membutuhkan, baru tanah itu didistribusikan, diberikan, gitu. Jadi, apakah itu berjalan satu? Kalau menurut penelitian. Nah, kan Bank Tanah ini usianya masih sangat muda. Baru 4 tahun ya, 2021. 2021. Ya, jadi pelaksanaan di lapangan itu baru berjalan secara minim sekali, sedikit sekali. Karena apa? Karena Bank Tanah itu karena badan yang baru, dia harus membentuk organisasinya dulu, kemudian membentuk administrasinya dulu, dan harus memilih orang-orang yang tepat. Nah, dan tentu dibutuhkan juga biaya, anggaran. Nah, tentu itu tidak mudah bisa seperti itu. Makanya dia berjalan smooth lah, pelan gitu. Walaupun sebenarnya kita gergetan. Harusnya Bank Tanah ini lari dengan cepat gitu, jalan dengan cepat. Nah, tapi memang faktor anggaran itu juga membuat Bank Tanah ini jadi jalannya agak lambat, dan sosialisasinya juga yang membuat ini jalan. Pas efisiensi. Jadi begini, ini ada pertanyaan mendasar nih kayaknya. Kenapa namanya Badan Bank Tanah? Ya. Kenapa bukan kementerian? Ini levelnya sama atau tidak dengan kementerian? Nah, jadi Badan Bank Tanah itu kedudukannya itu setara dengan kementerian. Okay. Tetapi dia bukan kementerian. Ya. Jadi dia bertanggung jawab langsung kepada presiden. Jadi dia lembaga non kementerian. Okay. Dan kedudukannya setara dengan kementerian. Sebenarnya secara undang-undang disebutkan seperti itu.
Oke. Mm-mm. Tapi fungsinya memang jelas, yang paling penting kan sebetulnya populer ya Bang. Tanah sangat-sangat sekali populer gitu. Ya. Dan orang selalu berpikir tentang tumpang tindih tadi. Tapi Ibu sudah menjelaskan bahwa ini tidak Tumpang akan tindih. tumpang tindih. Nah, bank tanah itu adalah sebenarnya adalah perwujudan dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar itu disebut, dalam pasal 33 ayat 3 itu disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi, Nyatanya, di dalam pasal tersebut ada yang namanya hak menguasai negara. Nah, selama ini hak menguasai negara itu belum terrealisasi, belum terwujud dengan sebenar-benarnya. Nah, sekarang diwujudkannya dengan bentuknya yaitu dengan bank tanah ini. Nah, jadi bank tanah ini adalah perwujudan dari pasal 33 ayat 3 itu tadi. Itu kan cukup luar biasa. Perjalanannya pelan. Oh iya. Ada apa ini sebetulnya? Jadi kita jangan bahas itu dulu. Kita bahas tentang hak menguasai negara dulu. Oke. Nah, jadi selama ini negara itu kan sebenarnya diberi hak oleh undang-undang untuk menguasai. Tetapi kan belum terwujud. Nah, dengan adanya bank tanah ini, maka diwujudkanlah negara itu menguasai apa yang ada di atas permukaan bumi Indonesia ini dengan adanya bank tanah. Tetapi menguasai bukan berarti memiliki. Jangan salah loh. Nah, bukan memiliki, tetapi menguasai. Makanya tanah-tanah yang dikelola oleh bank tanah itu diberikanlah namanya hak pengelolaan. Jadi tanah yang dikuasai oleh bank negara itu mempunyai hak atas tanahnya namanya adalah hak pengelolaan. Nanti hak pengelolaan inilah yang kemudian baru diberikan kepada pihak lain, yang retribusi dengan kepada pihak lain. Itu di atas hak pengelolaan itu bisa diberikan HGU, bisa diberikan hak pakai, bisa diberikan HGB. Nah, itu. Jadi hak pengelolaan dasarnya adalah hak pengelolaan karena dikelola oleh negara. Dan ini perwujudan dari hak menguasai negara dalam pasal 33 tadi. Tanah itu tidak nganggur. Supaya tanah itu tidak terlantar. Iya. Digunakan untuk iya. Paling tidak. Dan tanah itu sudah terinventarisir dengan baik di dalam bank tanah. Dalam bank tanah. Jadi bank tanah itu memang fungsinya untuk menginventarisir tanah-tanah milik negara tadi, bukan milik negara ya, hak yang negara punya, yang dikuasai oleh negara, hak menguasai negara. Ini ada satu lagi yang menarik, bahwa ini tumpang tindih atau tidak, bahwa di Kementerian BPN itu ada dirjen, dirjen yang menangani tentang penguasaan tanah juga. Tumpang tindih nggak dengan bank tanah yang juga menguasai tadi dan mengelola tadi? Kalau menurut penelitian saya itu tidak tumpang tindih. Itu namanya Dirjen Pengadaan Tanah. Iya. Dirjen Pengadaan dan Pengelolaan Tanah kalau tidak salah namanya di Kementerian ATR BPN. Nah, itu tidak tumpang tindih. Karena Dirjen Pengadaan Tanah itu fungsinya adalah untuk mengadakan tanah-tanah yang dibutuhkan oleh negara, pemerintah untuk kepentingan umum. Tetapi itu hanya sesaat. Dia tidak mencadangkan. Jadi hanya fungsinya sesaat. Misalnya nih, di daerah ini negara butuh cepat nih untuk bikin pasar misalnya. Nah, dirjen itu langsung memerintahkan untuk pengadaan, mencarikan lokasi dan diadakan, apakah jual beli dengan ganti rugi. Nah, itu hanya sesaat. Dan dia tidak memberikan hak, tidak mencadangkan dan tidak ada diberikan hak apapun. Cuma mencarikan dan memproses peralihan tanah tadi sehingga tanah itu bisa dikuasai negara. Dan itu sesaat. Tidak dicadangkan ya. Nah, beda dengan bank tanah. Kalau bank tanah itu dia mencadangkan, bahkan belum dibutuhkan pun nggak jelas itu apa itu dicadangkan
Dan di atas tanah tersebut diberikan hak namanya pengelolaan. Nah, setelah hak pengelolaan ini baru di atasnya diberikan hak lain. Nah, beda kan? Kalau pengadaan yang di kementerian tadi, dia tidak ada hak, tidak ada dia punya hak apa terhadap tanah tersebut, tidak ada. Tapi jadi tempat ini. Nah, Kalau aku sih ya hampir-hampir sedikit tumpang tindih ya. oh Mungkin gitu. nggak secara langsung, mungkin kembali lagi ke efisiensi ya. Mungkin harusnya bisa satu kelola lah. Itu kan hampir antara yang satu bertindak dengan kebutuhan cepat, yang satu Iya. lagi mengolah dengan yang panjang. Kenapa gua harus ke A dan langsung ke B? Kenapa nggak di A aja bisa mengolah dua-duanya? Itu Nah, masuk, ini masukan aja. betul. Kalau Boleh memang dong, kalau boleh dong, bicara. jadi kalau memang lihat sekilas, kalau memang lihat sekilas Sih kayak gitu sih. sepertinya seperti ada tumpang tindih. Ya. Tapi kalau kita tahu secara teoritis, Teoritis karena memang saya tidak. hasil penelitian, itu memang tidak tumpang tindih karena berbeda kerjanya. Kerjanya itu sangat berbeda. Tapi ini bisa diusulkan. Kita Bisa usulkan, diusulkan. Misalnya Usul dari ada nih rakyat, yang mau ya. bikin disertasi tentang hal ini, Iya, itu bagus banget, harus gitu. bisa. Supaya ada efisiensi ya. Iya, efisiensi, kan? Mungkin bisa jadi, Penuh bisa jadi. presiden Prabowo efisiensi. Ya kan? Eh, cukup menarik sebetulnya. Kayaknya kita bisa jadi berdebat. Padahal jadi gini, karena ini logika aja, logika Iya. orang awam gitu bahwa dengan ada bank tanah, terus ada Kementerian Agraria, benar-benar nggak ada tumpang tindih sama sekali. Oke lah, Ibu udah menjelaskan bahwa Tidak ada, yakin, tidak ada tumpang tindih. Tapi membuat orang awam ini bingung gitu. Ataukah kebingungan itu bisa nggak dijawab dengan hal yang simpel lah? Digabung aja gitu. Ya, Antara bank tanah dengan kementerian. gitu. Ya, kalau di dalam undang-undang itu kan kedudukannya terpisah. Terpisah. Terpisah, bank tanah sendiri dan Kementerian Agraria sendiri. Fungsi dan wewenangnya juga terpisah. Nah, tapi kan saya mengadakan penelitian, disertasi. Nah, maksudnya soal tentang efektivitas, tentang fungsi dan wewenangnya. Nah, kalau dari hasil penelitian saya kemarin, fungsi wewenang itu jelas berbeda. Tetapi kalau menurut hasil akhir, novelty saya, hasil yang saya dapatkan, memang saya menyarankan di dalam disertasi saya itu sebaiknya bank tanah ini disatukan dengan kementerian. Tetapi dalam bentuk direktorat yang berbeda. Ya, tapi tetap di bawah koordinasi Menteri Agraria. Berbeda. Kenapa alasan saya sebaiknya di bawah Kementerian Agraria? Supaya bank tanah ini bisa berjalan secara maksimal. Kan sekarang ini kan bank tanah ini kan jalannya mungkin jadi salah satu pelan. Nah ya, alasannya begitu karena jalannya pelan. Mungkin karena dia belum memiliki struktur hingga ke bawah. Itu yang membuat dia jadi lambat. Tapi kalau dia di bawah kementerian, nah strukturnya segala macamnya itu sudah ada sampai ke daerah-daerah. Jadi tidak perlu bentuk baru. Selain juga efisiensi anggaran. Nah itu novelty saya, hasil penelitian saya seperti itu memang. Oke, jadi memang lebih bagus kita sarankan dengan Pak Iya. Prabowo ya, Iya. Efisiensi lah. Ini salah satu cara ya kan untuk efisiensi dan agar juga bank tanah ini geraknya lebih cepat. Iya. Karena sudah terbentuk semuanya. Sudah terbentuk dengan adanya. Iya, betul. Betul. Kita sampaikan. Kita sampaikan kepada Pak Prabowo. Oke. Itu hasil penelitian. Hasil penelitian. Cara pemikiran saya juga lebih bagus di kartu. Sederhananya sebagai orang awam itu kayaknya sederhana. Walaupun fungsinya berbeda. Berbeda. Kalau di bawah naungan itu pengawasan ini menjadi jelas. Jadi jelas, iya. Kedua harapan hasil dari penelitian tadi apa harapan saya? Harapan saya ingin bank tanah ini bisa berjalan lebih cepat. Karena bagus sekali adanya bank tanah ini. Akan menekan oknum-oknum tertentu yang ingin mengkapitalisasi tanah secara berlebihan. Dan juga akan menekan konflik agraria yang saat ini banyak banget di seluruh Indonesia. Nah, itu. Jadi memang bank tanah ini sangat bagus sekali. Oke, kita sudah tahu fungsinya, apa yang bisa dikelola oleh Iya.
tahu juga bahwa kita menyarankan terakhir bahwa kalau perlu gabung aja PCS Pak Prabowo. Iya. Kita mendukung langkah Pak Prabowo untuk agar bukan sekedar efisiensi tapi juga gerakan dari Bank Tanah ini agar patuh. Kita sudah tahu bahwa apa itu fungsi Bank Tanah, tidak tumpang tindih dengan Kementerian BPR, ATR BPN. BPN, terus apa namanya tanah-tanah apa yang bisa dikuasai dan bagaimana pengelolaannya. Dan kita sudah tahu juga bahwa banyak penolakan, tapi Iya. akhirnya kesimpulannya jangan ada penolakan. Iya. Kedua, saran kita bahwa Pak Prabowo digabung aja lah Bank Tanah dengan Iya. kementerian. Itu hasil novelty penelitian saya. Deal, Pak. Ya, Sekali lagi terima kasih, semoga Bank Tanah bisa berjalan dengan cepat dan seperti negara-negara maju yang sudah maju. Iya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.